Bab 159. Riani melotot melihatnya. Namun hanya diam. Sekuat apapun ia mencoba melepaskan diri, tentu tenaganya tak sebanding dengan Andika kan. Kekeh mencium puncak kepala istrinya, tak berani bicara. Lah tetap menjaga perasaan Riani daripada nanti resep ranjangnya dibongkar Riani di depan meja makan kan. Yang pastinya Angelina Jolie dan Brad Pitt akan bahagia mempunyai bahan gibahan baru. Mommy, Daddy, dipanggil Oma sama Opa. Suara ketukan pintu yang semula biasa saja dan teratur ritmenya, malah berubah jadi gedoran yang secara tak sabar dilakukan oleh putri bermata biru si pemilik kamar. Zia merasa kesal karena tangannya sudah sakit. Menggedor pintu namun tak kunjung dibuka. Gadis kecil itu merengut sambil melipat kedua tangannya di atas perut. "Kenaon sih? Lagi ngapain sih?" Gerutunya lagi lalu mengetuk-ngetuk pintu dengan kepalan tangannya. Tak lama, pintu pun terbuka, terlihatlah Andika yang tersenyum lebar namun membuat Zia kembali menaruh tangannya di atas perut tanda marah. Zia. Lian nak. Kok lama sih Daddy? Daddy sama Mommy lagi ngapain? Andika menundukkan tubuhnya lalu berjongkok hingga tubuhnya sejajar dengan sang putri. Daddy, lagi mandi tadi. Nih, rambut Daddy basah kan? Andika menunjukkan rambutnya yang memang habis keramas tadi. Ia hanya memakai celana bahannya saja, sedangkan tubuh bagian atas dibiarkannya. Kok pintunya dikunci? Mommy mana? Ada, Mommy gantian mandi. Tadi pintunya Daddy kunci karena takut ada yang ganggu Mommy tidur siang waktu Daddy mandi. Jawab Andika berhati-hati menyamarkan apa yang dilakukannya dengan Riani. Karena percayalah mulut Zia ini 11-12 dengan ibunya. Entah polos atau keceplosan, Riani dan Zia bisa bernyanyi perihal apa saja. Kok mandi sama tidur siang kok pintunya dikunci? Emangnya siapa orang yang mau masuk? Nah kan. Apa yang harus Andika bilang kalau Feni Rose balita ini sudah kepo mode on? Andika lalu memutar otak agar mencari pembahasan lain yang bisa mengalihkan ini. Zia sayang. Ada apa kok kayaknya buru-buru banget, pasti ada tukang dekorasi buat ulang tahun Zia ya. Datang. Zia mengerjapkan netra birunya yang indah lalu menepuk keningnya. Karena baru ingat maksud. Tujuannya datang kepada orang tuanya. Gusti, aku lupa Daddy. Iya, Oma tadi manggil Daddy sama Mommy buat turun karena ada orang buat ulang tahun katanya gitu. Lia sayang. Yes Daddy, ayo cepet, nanti tukangnya pergi. Zia yang tak sabaran karena antusias untuk mendekor rumah ini menjadi pesta ulang tahunnya nanti segera menarik tangan Andika. Andika pun terpaksa bangun namun dia menolak sebentar. Daddy pakai baju dulu nak, nanti aja. Nanti keburu pulang orangnya. Tarik Zia lagi. Sambil merengek bak ketakutan ditinggal oleh tukang mainan. Padahal percayalah pendekor itu rela menunggu bahkan sampai esok harinya demi keluarga ini. Sebentar aja pakai kaos doang. Tawar Andika. Gak mau Daddy. Andika pun pasrah dengan kemauan sang putri, hanya dengan mengenakan celana bahannya dia ikut turun bersama dengan Zia menemui tim event organizer di bawah sana. Oma. Daddy udah turun. Ucap Zia ceria. Suaranya memenuhi ruangan ini. Membuat Ziko dan Lintang yang sedang main Lego di dekat ruang makan terkejut. Sedangkan Azam dan Zidan yang sedang merakit mainan Gundam mereka sama sekali terlihat cuek pada saudara mereka itu. Sini Andika.
Terlihat ada dua orang wanita yang sedang duduk di depan Cindy, Aprilia dan Boril. Sepertinya dua wanita itu adalah pemilik dari E0 yang disewa Cindy. Sejak pertama kali datang tadi, tim E0 ini sudah gagal fokus pada owner WANGPED yang ternyata lebih tampan aslinya dari yang mereka lihat di televisi. Gambaran pria matang dan sayang keluarga jelas nampak pada sulung dari dua bersaudara ini. Saking terpesonanya pada Boril, kadang Tia dan Mela tak sadar kalau Cindy kadang memanggil mereka yang tak fokus diajak bicara. Barulah saat Aprilia yang bicara mengenai lukisan Enmage Plus. Sayang ada sang istri di samping Boril sehingga Tia dan Mela tak puas memandangi Boril yang segar sehabis pemulihan. Namun gagal dengan bebas berkenalan dengan Boril, Tia dan Mela tak ambil kecewa. Mau berkedip ketika melihat Andika yang turun dari lantai atas. Tubuhnya yang tinggi tegap dan memiliki bentuk sempurna membuatnya bak pahatan patung dewa berjalan. Seperti itu memang pesona kedua Pangeran Rohichan yang terkenal akan parasnya yang rupawan ditambah dengan finansial yang berlebih membuat keduanya menjadi ukuran standar sukses bagi pria. Riani mana? Mau pilih dekor buat siaga? Mau Oma? Mau Pa? Bilang aja mau. Gitu. Usap Zia membuat siapapun gemas ingin mencubit pipi gembilnya termasuk Tia dan Mela yang baru. Pertama kali melihat balita mirip dengan boneka Barbie tersebut ingin rasanya mereka memeluk ayahnya salah anaknya. Riani lagi mandi. Sebentar lagi turun. Tak lama setelah mengatakan itu benar saja Riani turun dari lantai atas kamarnya. Dan lagi-lagi Tia serta Mela harus gigit jari. Pasangan Boril dan Andika bukan wanita biasa. Kedua wanita yang sangat cantik bahkan dengan para yang bisa membuat siapa saja iri. 1%. Setelah berdiskusi dengan tim event organizer akhirnya mereka pun sepakat menggunakan tema Disney untuk acara ulang tahun kali ini. Di mana acara akan diselenggarakan sehari setelah syukuran yang mengundang anak-anak panti asuhan Bunda Cornelia barulah besoknya pesta private keluarga dengan tema kostum Disney. Papa terlalu tua buat pakai kostum Ma. No Papa. Papa harus pakai kostum Disney. Malamnya saat family time sehabis makan malam, keluarga ini membahas pakaian apa yang akan digunakan saat pesta nanti. Dan Boril menolak untuk memakai kostum. Kemudian mendapat protes dari Zico yang duduk bermanja di pangkuannya. Aprilia tersenyum sesekali mencubit pipi putra bungsunya itu. Papa gak mau pakai kostum Spiderman. Ketat banget itu pasti papa gak nyaman. Sejak kapan Spiderman jadi tokoh Disney? Alex yang baru pulang kantor menyela, sebelumnya, karena berat badan Alex naik akhir-akhir ini, dia tak boleh makan malam oleh Stella lagi. Batas toleransi makannya hanya 6 sore sebelum maghrib. Setelah itu tak boleh makan lagi. Padahal hanya berat badan yang bertambah sedangkan tubuh Alex masih bagus seperti biasanya namun Ovalia takut jika nantinya Alex berubah jadi pria berpurut buncit yang kalau memakai jas saja akan sangat sulit untuk dikancingkan. Jadilah semenjak dia dilarang untuk makan malam emosinya gampang sekali tersentil. Seperti malam ini contohnya kenapa papa mertuanya tersebut tidak mengerti kalau mereka harus memakai kostum. Saya gak nanya sama kamu Alex. Andika dan Cindy terkekeh karenanya. Ya, habisnya tidak ada yang jawab ya, saya jawab. Yang lainnya diam karena kamu ngejawab duluan coba tadi kamu gak jawab duluan. Spiderman bukan tok Disney papa, ucap Alex lagi. Siapa yang mau jadi Spiderman si Alex? Lagian Elsa juga bukan Disney tapi pasti Zia mau jadi Elsa. Sungut Boril. Yowis lah, biar adil gimana kalau pakai kostum Gatot Kaca saja.
Papa kan jagoan, otot kawat tulang besi. Mesti cocok itu. Ya sayang. Tanya Alex dengan wajah sumringah merasa idenya luar biasa bagus namun mendapat gelengan kepala dari Stella. Syukur ini. Alex meluruhkan bahu tadinya dia akan berniat marah karena hawa lapar ini. Namun melihat wajah Boril yang memerah seperti ikan kakap merah, Alex mengurungkan niatnya untuk menjawab lagi. Lagi pula Stella sudah memberi kode agar jangan berkonfrontasi dengan ayahnya. Papa bisa pakai kostum Pangeran Disney Pak, jawab Aprilia pada Boril. Siapa Ma? Pangeran Bis. Kini Andika yang menjawabnya. Anggota keluarganya terkekeh mendengar jawaban Andika sedangkan Boril kesal dibuatnya. Terus aja ketawa, saya nih yang Ming kemarin abis ditembak loh, mana empatinya. Lebay kamu Boril ah. Jawab Bayu. Biarin. Ziko turun dari pangkuan ayahnya saat Azam memanggil. Aprilia mencakup pipi suaminya lalu tersenyum. Gak apa-apa jadi Prince Adam, aslinya kan ganteng. Anggap aja bis itu adalah tampilan Mas dulu sebelum Mas berubah jadi baik dan sekarang, Mas adalah pangeran tampan yang baik hati. Punya kastil besar dan, pastinya aku mau jadi Putri Belle pakai gaun kuning yang bagus. Boril tak mungkin bisa menahan kebahagiaan ketika Aprilia begitu pandai menarik hatinya. Boril langsung mengangguk. Kemesraan pasangan ini makin membuat iri pasangan yang lain. Stella langsung merajuk pada Alex. Lia, jadi mermaid.